Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Fathahila SH, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Di sini saya Ardelita Asyifa dengan NIM 202240640524. Saya sebagai moderator dari kelompok 4 dan kelompok kami akan membahas tentang ideologi ekstremisme dengan fokus permasalahan dua polisi di Lampung ditangkap diduga terkait terorisme. Baik, langsung saja untuk materi akan disampaikan oleh rekan saya. Yang pertama, latar belakang. Pancasila berasal dari bahasa panca yang berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas, yang apabila diartikan berarti Pancasila adalah pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan atau konsep, ide-ide dasar atau cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan ide-ide, the science of ideas, atau ajaran tentang pengertian dasar. Ideologi biasanya mencangkup pemahaman tentang politik, sosial, ekonomi, dan budaya, serta seringkali digunakan untuk membentuk tujuan politik, sosial, atau agama. Ideologi dapat mempengaruhi seseorang memandang dunia, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan orang lain. Dari pemaparan di atas, kelompok 4 akan mengajukan judul tindakan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah dengan cara terorisme. Selanjutnya, fokus permasalahan. Pada proposal pembelajaran berbasis prok ini akan fokus pada masalah ekstremisme yang menyangkut pada kasus dua polisi di Lampung ditangkap diduga terkait terorisme. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian ekstremisme? Yang kedua, apa dampak ekstremisme yang menyangkut tertangkapnya dua polisi diduga terkait terorisme di Lampung? Yang ketiga, apa solusi perilaku ekstremisme dari pemerintah? Selanjutnya, sumber informasi. Kelompok kami akan menggali informasi dari berbagai media. Yang pertama, media massa. Kelompok kami akan mencari informasi dari sumber media massa yang tersiar di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Selanjutnya, literatur buku. Dalam pencarian sumber informasi, kelompok kami akan menggunakan sumber literatur buku yang berada di perpustakaan serta media seperti e-book. Selanjutnya, media online. Tentunya kelompok kami akan mencari sumber informasi dari media online yang berupa website, jurnal online, serta artikel online. Selanjutnya, pada hasil observasi, kelompok kami tidak melakukan observasi secara langsung atau datang di tempatnya langsung, tapi kelompok kami melakukan pengumpulan informasi dari berbagai sumber yang tentunya pernah mengetahui terkait kasus ini. Selanjutnya, pada hasil wawancara, kelompok kami akan melakukan wawancara dengan seorang yang kompeten seperti yang sudah kami tayangkan di YouTube. Selanjutnya, narasumber. Pada narasumber yang akan kami wawancarai adalah orang yang mengetahui tentang pasal ekstremisme yang mengarah pada terorisme seperti polisi dan pihak kedua, yakni masyarakat. Selanjutnya, pada teknik dan metode pengumpulan, kelompok kami akan melakukan yang pertama, observasi. Observasi adalah pengamatan dan aktivitas pada suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dan untuk melanjutkan suatu penelitian. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah pertemuan antara pihak-pihak yang melakukan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan atau direkam secara audio visual dan wawancara merupakan kegiatan utama pada kajian.
Selanjutnya, langkah-langkah berdasarkan yang tertulis dalam artikel berita. Langkah-langkah apa sajakah yang untuk menangani masalah yang sedang dikaji? Kebijakan apa yang digunakan dalam rangka menangani masalah tersebut? Bila sudah ada kebijakan dari pemerintah, yang pertama, apa saja keuntungan dan kerugian dengan adanya kebijakan tersebut? Selanjutnya, apakah terdapat perbedaan pendapat di masyarakat terkait kebijakan tersebut? Dan selanjutnya, apakah kebijakan tersebut perlu diperbaharui atau diganti? Mengapa demikian?